bagaimana Anda memastikan bahwa hak setiap siswa untuk merasa aman di sekolah dipenuhi? Gimana, Pak? Siswa itu kan memang sebagai manusia individu memiliki hak dan kewajiban. Maka kalau kaitan dengan keamanan, keamanan dari sisi apa dulu pertanyaannya gitu kan? Ya. Kalau keamanan dari sisi ketika dia belajar di sekolah, berarti kan di sekolah itu disediakan satpam misalkan untuk menjaga keamanan di sekolah ini. Kalau di kelas, guru yang menjaga keamanan itu. Artinya aman, guru itu bisa belajar dengan nyaman, murid itu bisa belajar dengan nyaman, murid itu bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya tanpa ada yang mengganggu. Dia juga merasa enjoy ya mengikuti pelajaran. Nah, itu biasanya dengan peraturan disiplin yang ada di kelas. Ya. Misalkan di kelas kita tidak boleh mengadakan perundungan, kan bisa dengan verbal, perkataan, itu dilarang. Supaya semua siswa merasa nyaman, tidak ada yang merasa dirugikan. Sudah. Oke, ini pertanyaan buat Kak Andri. Bagaimana menurutmu agar siswa dapat lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka? Memberikan seluruh siswa hak sama rata tanpa mengurangi sedikit pun. Oh, itu jawabannya. Oke. Sekarang kita bertanya ke Kak Antoni nih ya, Kak Antoni. Oke. Antoni, saya mau nanya, apakah ada perbedaan hak yang diterima siswa di sekolah berdasarkan tingkat kelas? Tidak ada, karena semua siswa mendapatkan haknya sesuai yang Dapat. ya didapat. Itu jawaban dari mereka berdua. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami tugasnya mewawancarai siswa dan saya pribadi namanya Novel juga. Saya Prakabi juga. Jadi saya di sini menanyakan tentang kewajiban yang ada di sekolah. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajiban siswa terhadap lingkungan sekolah? Menurut pendapat saya, kewajiban siswa di sekolah tuh yang pertama buat belajar, terus kedua menghormati guru, ketiga ngapain ya paling menjaga lingkungan gitu kan, piket gitu. Terus misalnya nih lagi di kantin nih, terus lihat sampah, ya kita jangan kayak cuek gitu, ya udah dibuang aja sampai gitu. Jadi membantu cara gitu secara tidak langsung. Udah itu aja. Udah Bang. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada guru namanya Pak Dias. Saya namanya Noval dari kelas 10. Saya di sini dari kelompok 2 untuk menanyakan tentang kuesioner PPKN kewajiban di sekolah. Itu cuma satu pertanyaan Pak. Jadi Pak, ya menurut Bapak, apakah pihak sekolah memang berkewajiban untuk memasang CCTV di kamar mandi siswa laki-laki Pak? Jadi pihak sekolah, baik itu PBL maupun guru, itu punya kewajiban untuk memelihara kebersihan, memelihara keamanan, selain mendidik dan mengajarkan siswa ya. Jadi kalau masalah kewajiban masa CCTV itu sangat baik. Ya. Kalau dibilang pantas ataupun tidak, ya itu merupakan salah satu langkah dalam memelihara kebersihan dan memelihara keamanan sekolah. Misalnya gini nih, CCTV itu berfungsi untuk melihat atau memperhatikan siswa yang sedang di dalam kamar mandi itu ada atau nggak ada yang ngotorin kamar mandi. Selain itu kita tahu bahwa siswa itu banyak akalnya ya, ketika mereka ingin melakukan kecurangan, misalnya mereka ngerokok atau misalnya pada saat ujian mereka ke kamar mandi untuk mulai contekan, itu juga salah satu cara untuk mengetahui ya, kecurangan yang dilakukan oleh siswa. Jadi kalau menurut apakah baik atau pantas sekolah menggunakan CCTV, ya itu sangat baik untuk kayak tadi memelihara kebersihan dan memelihara keamanan yang ada di sekolah, di setiap sekolah. Pertanyaannya itu, sebagai guru menurut Anda apa hak utama yang harus diberikan kepada para siswa? Hak. Jadi hak yang harus diberikan kepada siswa pertama hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak itu ke sekolah ya untuk menuntut ilmu dan belajar. Itu yang harus kita kasih. Bagaimana peran guru dalam menjelaskan dan menegakkan kewajiban siswa? Peran guru di sini itu adalah sebagai pengajar, kemudian sebagai pendidik, juga sebagai pengayom. Di mana kami dituntut untuk bekerja secara profesional, mengantarkan siswa dan siswi di Satya ini mereka sukses selama pembelajaran di sini dan mereka bisa kuliah atau bekerja nanti sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bagaimana kewajiban guru untuk menangani siswa yang melakukan pelanggaran? Kalau sebagaimana prosedur di Satya menangani pelanggaran ya kalau ada pelanggaran kita tangani sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kan di sini ada tata tertib sekolah. Kita menanganinya ya sesuai dengan apa kesalahannya ini A misalnya. Ya berarti solusinya adalah A, sanksinya adalah A. Jadi nggak boleh keluar dari yang sudah ditetapkan. Sedangkan tata tertib itu kan sudah disepakati antara orang tua dan sekolah kan. Nah itu harus kita tahu. Gampang sebenarnya. Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zara Nubaiti dari kelompok guru PKM. Ingin bertanya hak dan kewajiban sebelumnya. Perkenalkan diri saya. Kenalkan, nama saya Reza Wisnuha. Saya guru PGO. Pertanyaan, apa hak-hak yang wajib diterima oleh guru yang telah memenuhi kewajibannya? Ada banyak sih, cuma beberapa yang terpenting itu yaitu hak untuk mendapatkan penghargaan, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan juga hak untuk mendapatkan kewajibannya seperti gaji. Seorang nama Aja dari S10. Oke, apakah hak kita sebagai seorang siswa untuk menggunakan fasilitas sekolah sudah terpenuhi? Belum, karena pertama lapangan kita tuh punya 3 UPT yang masing-masing UPT itu ada banyak kelas ya. Nah, itu menjadi kalau misalkan kita ada jam pelajaran olahraga nih, otomatis kan ada banyak kelas yang ikut olahraga kan di hari yang sama. Nah itu bakal bisa berebutan lapangan, jadi kan susah buat main. Nah, terus yang kedua itu ada wastafel, itu kan salah satu fasilitas yang disediakan di sekolah. Kadang kalau misalkan kita selesai makan dan otomatis kan tangannya kotor, mau cuci tangan pun juga airnya tuh kadang mati. Itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Anda telah menjalankan kewajiban Anda sebagai seorang siswa? Oh tentu sudah. Yang pertama kewajiban mengisi buku cas, sholat zuhur di sekolah, terus menghormati guru, mengikuti jam pelajaran dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Sebelah saya ada sama saya Najwa. Izinkan saya bertanya, apa yang harus dilakukan siswa ketika merasa hak mereka tidak terpenuhi di sekolah? Lebih baik sih komplain ke guru ya karena kita pasti tahu apa yang kekurangannya ini. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang kewajiban sebagai seorang siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Kita harus tertib pas belajar sekolah yang berbeda, kita harus dengerin juga, kita jangan asik sendiri lah gitu. Terima kasih ya. Bagaimana peran guru dalam menjelaskan dan menegakkan kewajiban siswa? Caranya adalah memberikan pengertian, pengarahan tentang apa-apa atau hukuman apa yang dilanggar apabila siswa melakukan tindakan tersebut. Jadi supaya tidak kena hukuman, guru itu memberikan pendekatan dan penjelasan sebelumnya supaya siswa paham.